Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi perempuan atau dalam bahasa Arab Syahabiyah adalah wanita-wanita terhebat dan agung pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka syarat dengan takwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya, mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam, tak sedikit dari mereka rela menyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam. Para wanita Muslim yang menyaksikan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bumi Makkah dan Madinah. Mereka berperan serta dalam penyebaran dakwah. Walaupun penuh dengan cobaan dan rintangan, mereka tegak membela kebenaran. Hingga saat ini banyak yang meneladani sosok Syahabiyah yang ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok wanita tangguh, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melekat pada diri Syahabiyah. Kabsyah binti Rafi adalah ibu dari Sa'ad bin Mu'az, pembawa bendera kaum Ansar, dan Amr bin Mu'az. Ia memiliki nama lengkap Kabsyah binti Rafi bin Muawiyah bin Ubaid bin Al-Abjar Al-Khudriyah. Ia bersama keluarganya tinggal di Madinah. Sosok Kabsyah menjadi panutan para ibu, karena senantiasa mendorong agar anak-anaknya berjihad turun ke medan perang. Sampai akhirnya, kedua putranya syahid demi menegakkan Islam, dan meninggikan kalimat Allah. Ummu Sa'ad adalah sosok yang selalu berusaha menjadi pelopor dalam kebaikan. Dia adalah perempuan pertama yang berbaiat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kabsyah binti Rafi tinggal di Madinah bersama keluarganya. Saat itu, utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umar, ditugaskan berangkat ke Madinah untuk mendakwahkan Islam. Melalui dakwah yang damai, membuat dua tokoh besar di Madinah, yaitu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, meyakini kebenaran Islam. Mereka bertekad masuk Islam diikuti seluruh masyarakat Bani Abdul Asyal. Tidak ketinggalan ibunda Sa'ad yang dikenal kebersihan jiwa dan keikhlasan hatinya mendapat hidayah masuk Islam. Sejak Islam datang di Madinah, kediaman Kabsyah pun menjadi pusat perkembangan dakwah. Sebagai muslimah yang gigih, Kabsyah aktif menyebarkan tauhid sampai ke pelosok Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Kabsyah atau Ummu Sa'ad sangat berharap beliau Rasulullah berkenan tinggal di rumahnya. Namun Allah berkehendak lain, dengan memilihkan tempat tinggal bagi Rasulnya di rumah Bani Najjar, tepatnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Seluruh keluarga dan suku Ansar berlomba-lomba memberi pelayanan terbaik bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dari golongan Muhajirin. Kabsyah berada di barisan paling depan dalam memberikan segala sesuatu keperluan untuk dakwah dan pelayanan kepada sang pembawa risalah agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Badar terjadi, Ummu Sa'ad mendorong dan menyemangati kedua putranya Sa'ad bin Mu'az dan Amr bin Mu'az untuk ikut berjihad. Ummu Sa'ad sangat bahagia kedua anaknya bergabung dalam misi tersebut. Bahkan sang ibu berharap putranya dianugerahi syahadah di jalannya. Namun takdir berbeda, mereka pulang dengan selamat dan memperoleh kemenangan. Usai perang Uhud, para muslimah termasuk Ummu Sa'ad bergegas keluar rumah, untuk memastikan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, terbetik kabar banyak kaum muslimin gugur dalam peperangan itu, termasuk salah seorang putra Ummu Sa'ad yaitu Amr bin Mu'az. Kisah syahidnya putra Kabsyah binti Rafi dalam perang Khandaq. Ummu Sa'ad menyeru anaknya Sa'ad bin Mu'az untuk bersegera berangkat berperang. Hingga ia tidak memperhatikan bahwa baju besi yang dipakai putranya tidak sempurna, seluruh sikunya terbuka dan terlihat jelas. Bahkan Aisyah sempat mengingatkan hal tersebut. Rupanya itulah jalan menuju syahid. Sa'ad bin Mu'az akhirnya menemui ajal, setelah urat lengan yang terkena panah menimbulkan luka yang cukup parah dan tidak kunjung sembuh. Kesyahidan putra Ummu Sa'ad mendapat perhatian luar biasa dari Allah. Kematiannya sampai mengguncang arsy Allah. Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hamba solih yang kematiannya telah mengguncang arsy, membuat pintu-pintu langit terbuka, dan 70.000 malaikat hadir mengiringinya. Padahal, mereka belum pernah turun ke bumi seperti ini sebelumnya, merasa kesempitan kemudian Allah memberinya keleluasaan. Hamba solih yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Walaupun kesyahidan Sa'ad bin Mu'az sudah dijamin oleh Nabi, namun Kabsyah tetap bersedih kehilangan putranya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumah Sa'ad bin Mu'az mendengar tangisan Ummu Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap perempuan berdusta dengan tangisnya, kecuali Ummu Sa'ad." Kemudian jasad Sa'ad dibawa keluar. Orang-orang yang mengangkatnya berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak pernah mengangkat jenazah seringan ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana tidak ringan? Malaikat telah turun ke bumi begini dan begini. Mereka belum pernah turun dengan cara seperti ini sebelumnya. Dan mereka ikut memikul jenazah bersama kalian." Dari riwayat ini jelaslah kaum muslimin bersama 70.000 malaikat ikut mengangkat jasad Sa'ad sampai ke liang lahat. Perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut membuat Kabsyah terhibur. Kabsyah wafat di Madinah setelah kedua anaknya gugur sebagai syahid. Namanya terukir sebagai sosok muslimah yang mengantarkan anak-anaknya syahid sampai ke liang kubur. Kabsyah termasuk golongan sahabiah yang dekat dengan Rasulullah. Nama Kabsyah binti Rafi bukan sahaja terkenal karena keberanian dan kesabaran beliau dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi didikannya terhadap kedua putranya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menempuh perjalanan dan perjuangan yang panjang, Kabsyah akhirnya menyusul kedua orang putranya menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai segala perjuangan dan pengorbanan mereka dalam membela Islam dan menjadi contoh bagi kaum muslimin hari ini. Dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang sabar dan ikhlas mencari pahala kerana kematian 3 anaknya, maka dia akan masuk surga." Ada seorang wanita yang berdiri lalu berkata, "Bagaimana dengan 2 orang anak?" Baginda kemudiannya menjawab, "Begitu pula 2 orang anak." Inilah keberanian seorang ibu dan 2 anak lelakinya. Ibu mana yang sanggup mengajak anaknya dengan sepenuh hati untuk berperang dan menyuruhnya bersegera agar tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian Kabsyah memberikan semangat keberanian yang sama kepada Sa'ad bin Mu'az. Kisah Kabsyah dan anak-anaknya memberi makna penting bahwa ibu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Sejarah telah mengabadikan nama Kabsyah binti Rafi sebagai seorang ibu yang hebat dan tabah. Walaupun dia menangisi kepergian anaknya, dia tidak akan memberikan segala kesedihannya kepada anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Setiap wanita yang menangis adalah berlebihan, kecuali Ummu Sa'ad. Apa yang dia katakan itu baik, jadi dia tidak akan berbohong." Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu, bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.